Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak sebelumnya merupakan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Kelas B Pontianak. Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan akan perlunya peningkatan keamanan, khususnya di wilayah perairan nasional dan untuk mendukung strategi pertahanan laut nasional, maka Lanal Pontianak dimekarkan menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12. Hal ini bertujuan untuk pengendalian laut di kawasan strategis bagian barat Pulau Kalimantan dan untuk meningkatkan kemampuan Pangkalan TNI Angkatan Laut dalam mendukung satuan operasional di kawasan barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak atau disingkat Lantamal 12 Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengesahan validasi organisasi dan tugas Lantamal 12 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang peningkatan Pangkalan Angkatan Laut Kelas B Pontianak menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12. Lantamal 12 Pontianak diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi SEMAP pada tanggal 9 Juni 2015 di Pontianak, di mana yang menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak atau dan Lantamal 12 saat itu, yaitu Laksamana Pertama TNI Heru Santoso. Saat ini dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Soeharto. Dalam tugas sehari-hari, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 dibantu oleh pejabat utama Lantamal 12, antara lain Wadan Lantamal 12, para asisten dan Lantamal, Kakuil, Komandan Satuan Kapal Patroli, serta Kadis dan Kasatker jajaran Lantamal 12. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 merupakan salah satu Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut di bawah jajaran Komando Utama Armada RI 1 atau disingkat dengan Koarmada 1, di mana markas komandonya berkedudukan di Jalan Wajok Hilir, kilometer 17, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Lantamal 12 memiliki wilayah kerja yang luas. Provinsi Kalimantan Barat memiliki 14 kota kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sintang, Sanggau, Sekadau, Kota Pontianak, Kota Singkawang. Lantamal 12 keberadaannya sangat strategis karena di samping berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia secara langsung, Kalimantan Barat juga merupakan salah satu provinsi kepulauan Indonesia yang memiliki kawasan perairan yang sangat luas dan terbuka, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, serta di sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata yang merupakan jalur Alki-1, di mana Alki-1 ini merupakan jalur lintas damai bagi kapal-kapal asing yang berlayar menuju dari dan ke Selat Malaka. Lantamal 12 merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT, menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi terhadap unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang melaksanakan operasi di wilayah kerja Lantamal 12 atau dikenal dengan fungsi 5R, yaitu rebase, melaksanakan pengisian bahan bakar; replacement, melaksanakan bekal ulang; repair, melaksanakan perbaikan; dan recreation, melaksanakan rekreasi bagi prajurit; serta rest, melaksanakan istirahat terhadap satuan operasi TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Lantamal 12. Lantamal 12 saat ini membawahi satu buah Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal tipe C yang berada di bagian selatan wilayah kerja Lantamal 12, yaitu Lanal Ketapang berkedudukan di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Sedangkan di wilayah utara akan dibentuk dua lanal dengan tipe yang sama, yaitu Lanal Sambas berkedudukan di Kabupaten Sambas dan Lanal Mempawah berkedudukan di Kabupaten Mempawah. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menambah ketahanan unsur di daerah operasi,
Lantamal 12 melaksanakan operasi keamanan terbatas guna mencegah terjadinya berbagai pelanggaran di perairan Kalimantan Barat. Lantamal 12 mempunyai unsur satuan kapal patroli yang terdiri dari KRI Sembilang 850, KRI Torani 860, KRI Siribua 859, dan juga diperkuat oleh 2 unsur KAL, yaitu KAL Sambas dan KAL Lemukutan, 1 unit combat boat, 1 unit Sea Rider, 8 unit sekoci karet, 25 unit Patkamla yang tersebar di posal-posal wilayah kerja Lantamal 12. Berdasarkan keputusan Kasal nomor 326 tahun 2016, saat ini Lantamal 12 miliki 8 posal, yang antara lain adalah Posal Pulau Subi, Posal Serasan, Posal Temaju, Posal Palo, Posal Tambelan, Posal Mempawa, Posal Pulau Serutu, Posal Kendawangan, dan ke depan direncanakan akan memiliki penambahan posal-posal baru dengan meningkatkan Posmat menjadi posal, antara lain Posmat Pemangkat, Posmat Bengkayang, Posmat TPI Sungai Rengas, Posmat Seikakap, Posmat Muara Kubu, dan Posmat Melano, serta Posmat Delta Pawan. Lantamal 12 juga menangani laporan pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan keamanan dan kerawanan tindak kejahatan di laut, seperti illegal fishing, illegal logging, illegal trading, illegal mining, illegal trafficking, serta pelanggaran wilayah kecelakaan di laut, dan pertikaian nelayan yang berada di perairan kawasan Kalimantan Barat. Lantamal 12 mempunyai satuan khusus reaksi cepat di laut, yaitu Fleet One Quick Response atau F1QR. Selain melaksanakan patroli khusus di laut, juga bertugas memberikan bantuan SAR dengan cepat terhadap pengguna laut di wilayah kerja Lantamal 12. Lantamal 12 juga diperkuat dengan BKO 1 Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Jaguar Yuda Katulistiwa, berkedudukan di Kabupaten Mempawah, bertugas membina dan meningkatkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan, juga menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantamal 12. Lantamal 12 melaksanakan pembinaan organisasi melalui kegiatan upacara peringatan-peringatan Hari Besar Nasional dan pembinaan tradisi TNI Angkatan Laut. Aktif melaksanakan latihan gladi tugas tempur atau Glagaspur baik di tingkat 1 maupun tingkat 2 dalam rangka kesiapsiagaan pangkalan dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, yaitu dengan melaksanakan latihan P1 dan P2, latihan L1, dan latihan L2 bagi pengawal kapal perang, seperti uji keterampilan kepelautan dan bahari, berupa latihan navigasi olah gerak kapal, tali temali, komunikasi dan prosedur jar kaplit, pemberhentian, pemeriksaan, dan penahanan atau hentikan kapal laut. Sedangkan di Pendirat juga melaksanakan latihan P5T atau Peraturan Militer Dasar yang terdiri dari Peraturan Baris Berbaris atau PBB, Peraturan Penghormatan Militer atau PPM, Peraturan Dinas Garnisun atau PDG, dan Tata Upacara Militer atau TUM, dan PDD khas TNI Angkatan Laut. Lantamal 12 juga melaksanakan latihan pertahanan pangkalan yang meliputi latihan peran tempur bahaya umum dan sabotase anti-teror, serta peran tempur bahaya udara, latihan pemadam kebakaran atau PEK, latihan penindakan huru-hara atau Dakura, latihan renang militer, latihan komunikasi dan latihan senjata yang meliputi menembak perorangan dan bongkar pasang senjata. Di bidang sumber daya manusia, Lantamal 12 sebagai panitia daerah penerimaan calon TNI Angkatan Laut setiap tahun rutin melaksanakan rekrutmen personil dengan membuka pendaftaran tingkat daerah bagi pemuda dan pemudi yang ingin berkarir menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui jalur Taruna, Bintara, dan Tamtama prajurit karir. Selanjutnya bagi yang dinyatakan lulus seleksi di tingkat daerah akan melanjutkan seleksi tingkat pusat di Lapetal, Malang. Lantamal 12 juga melaksanakan pembinaan potensi masyarakat maritim nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang kemaritiman, serta pemberdayaan matra laut dan tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut. Guna mewujudkan hal tersebut,
Lantamal 12 melalui Dinas Potensi Maritim, saat ini telah terbentuk 2 Kampung Bahari Nusantara, yaitu Kampung Bahari Nusantara di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, dan Kampung Bahari Nusantara di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Adapun program Kampung Bahari Nusantara terdiri dari 5 klaster utama, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Babin Potmar yang ada di wilayah tersebut, yaitu pertama, klaster pertahanan, kedua, klaster pendidikan, ketiga, klaster ekonomi, keempat, klaster kesehatan, dan kelima, klaster pariwisata. Lantamal 12 memiliki 1 balai kesehatan dan ke depan akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tingkat 3, sehingga dapat melayani masyarakat umum. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kepala Dinas Kesehatan selaku Komandan Satuan Tugas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 terus menggelar vaksinasi terhadap masyarakat maritim secara mandiri maupun bersinergi bersama unsur TNI Polri dan pemerintah baik kabupaten, kota, dan provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan Lantamal 12 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat juga merupakan salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalimantan Barat, sehingga selain melaksanakan tugas pokok, Lantamal 12 juga aktif mendukung program pemerintah melaksanakan bakti TNI melalui TMMD atau TNI Manunggal Masuk Desa dan melaksanakan bakti sosial melalui aksi donor darah bersih-bersih sungai Kapuas. Lantamal 12 bersama masyarakat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah secara proaktif bergabung dalam Satuan Tugas Operasi Bencana guna melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam, baik bencana banjir, kebakaran hutan, dan kecelakaan di laut, serta bencana lainnya. Lantamal 12 dalam mendukung pemberdayaan sumber daya wilayah pertahanan menjadi pelopor kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat maritim secara terarah melalui peningkatan sosial ekonomi, serta pembekalan pengetahuan Pramuka Sakabari mengenai dunia kemaritiman dan bela negara. Para istri prajurit Lantamal 12 oleh pimpinan TNI Angkatan Laut dihimpun dalam satu wadah organisasi yang disebut Jala Senasri Korcap 12 Daerah Jala Senasri Armada 1. Jala Senasri adalah satu-satunya organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut yang memiliki visi dan misi, yaitu senantiasa ingin mewujudkan istri TNI Angkatan Laut yang berbudi setia dan mandiri dengan membangun keluarga yang berakhlak dan santun, membina keluarga yang sehat, serta menjadikan keluarga yang memiliki pribadi yang kuat dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Lantamal 12 siap melaksanakan zona integritas melalui wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, dan bertekad mewujudkan visi Lantamal 12, yaitu menjadi pangkalan yang handal untuk mendukung satuan-satuan operasional TNI Angkatan Laut di wilayah Lantamal 12 menuju TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Kesatria Jala Katulistiwa, Gorawira Madya Jala, Jala Sveva, Jaya Mahe.